warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Baik pagi Bu. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Udah pada sarapan kan? Udah. Berarti udah kuat ya? Oke ya. Terima kasih ya untuk kehadiran kalian di ruang BK ini ya. Untuk kita hari ini akan melaksanakan kegiatan kelompok ya. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita jalankan pada kegiatan ini mendapatkan manfaat ya, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke ya. Sebelumnya kalian tahu tidak kenapa kalian bertiga ibu kumpulkan di ruangan BK ini? Nggak tahu ya. Jadi kalian ibu panggil ke sini karena nanti kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya konseling kelompok ya. Kalian sudah pernah mendengar apa itu konseling kelompok? Belum ya. Oke. Kalau belum akan ibu jelaskan ya. Konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan ya, pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien dalam bentuk kelompok ya. Jadi di sini konselornya adalah ibu ya, dan kliennya adalah kalian ya, anggota kelompok ya. Jadi nanti di sini kita akan menyelesaikan masalah ya. Nah, penyelesaian masalah itu nanti dibantu oleh para anggota kelompok. Setuju? Setuju. Oke ya, kalau setuju, ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas yang ada di konseling kelompok ya. Yang pertama yaitu ada namanya asas kerahasiaan ya. Jadi di mana asas kerahasiaan itu kalian di sini tidak perlu takut ya kalau nanti masalah kalian itu akan diketahui oleh orang lain ya, karena ini sifatnya rahasia ya. Jadi cukup kita berempat yang tahu ya. Jadi kita di sini harus sepakat dulu ya. Tidak boleh nih ya membocorkan masalah kepada orang lain ya. Jadi cukup kita berempat yang tahu ya. Setuju ya? Setuju. Ya. Jadi selain itu ada namanya asas keterbukaan ya. Asas keterbukaan itu adalah kalian harus secara terbuka ya mengungkapkan masalah kalian. Jadi nggak usah dipendem-pendem tuh ya masalahnya ya. Pokoknya dikeluarkan ya. Nanti siapa tahu kita semua di sini bisa mencarikan solusinya seperti itu ya. Yang ketiga ada yang namanya asas kesukarelaan ya. Jadi kalian harus secara sukarela ya membantu teman yang ada dalam masalah ya, tidak dengan paksaan ya. Nah yang keempat ada yang namanya asas kenormatifan ya. Jadi kita menjalankan kegiatan ini sesuai dengan norma-norma yang ada ya. Jadi apabila temannya berpendapat ya, atau temannya mengeluarkan bertanya, itu kalian harus saling menghargai, jangan meledek ya. Jadi sesuai dengan norma. Nah, untuk sampai sini apa kalian paham? Paham ya. Kalau paham, oke ya. Tapi sebelumnya ibu mau tanya nih ya, kalian sudah saling mengenal belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Berarti kalau ada yang belum, ada yang sudah, kalau begitu kita saling memperkenalkan diri dulu ya, supaya kita saling mengenal ya, saling saling akrab gitu ya. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya makanya kita harus kenal dulu ya. Oke ya, dimulai dari ibu ya. Udah kenal ibu belum? Udah ya. Nah, oke ya, nama ibu Dewi Kurniasari, ibu di sini sebagai guru BK. Nah, selanjutnya silakan. Nama saya Rita Uya, saya dari kelas 97. Hobinya apa hobi ya? Hobi Mega. Hobi saya membaca. Oke, selanjutnya Nama saya Ira Giresna dari kelas 94. hobinya kira. Hobinya memang menari. Oke, ya, terus selanjutnya Saya Julia Devita Kusuma, kelas 94. hobi. Memasak. Oh, berarti termasak ya. Ya, bukan pinter sih Bu, cuma hobi. Untuk dimakan sendiri Iya. ya. Oke ya. Jadi kita semua sudah saling kenal ya, saling akrab. Nanti ibu harap kalian bisa berperan aktif semua ya dalam kegiatan konseling kelompok ini ya. Oke ya, nanti
Di sini kita nanti akan membahas suatu permasalahan ya. Jadi nanti kalian bertiga ini silahkan mengungkapkan masalah-masalah yang kalian alami sekarang ya. Dan nanti kita akan memilih salah satu permasalahan dari kalian yang kiranya dianggap paling penting dan paling sangat mendesak ya, ingin segera diselesaikan sekarang juga gitu ya. Karena kalau tidak diselesaikan sekarang juga itu bisa berakibat ini masalah berikutnya seperti itu ya. Nanti di sini kita ada waktu sekitar 30 menit ya. Misalnya nanti kalau 30 menit itu kurang waktunya, kita bisa menyelesaikan konseling kelompok berikutnya. Sepakat ya? Ya, setuju ya. Oke. Kalau sudah setuju berarti sekarang kita akan memasuki tahap inti ya. Jadi nanti kalian dapat menceritakan masalah kalian ya. Kalian sudah siap ya? Sudah siap? Baik, sekarang Ibu pengen tahu masalah-masalah apa yang kalian alami sekarang. Coba bisa dimulai dari Mega. Permasalahan saya itu tentang percaya diri, Bu. Saya itu kayak nggak percaya diri, suka dibanding-bandingin sama orang gitu. Oke, berarti Mega memiliki masalah kurang percaya diri karena selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain, seperti itu? Iya. Oke ya, itu masalah Mega ya. Coba sekarang masalahnya Irani. Kalau masalah saya sempat pernah seperti Mega, masalahnya dibanding-bandingin, terus diomongin sama orang lain. Tapi alhamdulillah saya udah bisa menanganinya, Bu. Berarti Irani pernah punya masalah seperti Mega ya, pernah kurang percaya diri ya dan selalu dibandingkan dengan orang lain. Tapi Irani sudah bisa mengatasi masalah tersebut. Ya. Nah, ini berarti nanti bisa memberi solusi untuk Mega ya. Oke ya. Kalau masalahnya Julia seperti apa? Susah menabung, Bu. Susah menabung. Iya, karena kan banyak aplikasi online gitu belanja-belanja. Jadi ya gimana kapan jiwanya belanja-belanja. Ini boros berarti ya. Berarti ini harus dikendalikan itu berarti punya Julia ini memiliki masalah keuangan ya. Jadi susah untuk menabung karena duitnya untuk belanja ke Shopee, Lazada gitu ya. Oke ya. Kalian sudah mengungkapkan masalah-masalah kalian ya. Nanti akan kita pilih ya salah satu masalah siapa yang dianggap yang paling penting yang harus kita selesaikan sekarang juga ya. Kalau menurut kalian masalah siapa nih yang kira-kira harus diselesaikan sekarang juga? Masalah si Mega, Bu. Iya, Bu. Iya, Irani setuju. Kalau Mega gimana? Ya, benar setuju. Karena saya itu sempat butuh saran gitu loh, Bu, biar saya percaya diri gitu. Baik ya. Kalau begitu sekarang kita pilih masalah Mega ya tentang rasa kurang percaya diri tadi ya. Jadi nanti kita akan membahasnya, kita akan gali lagi dan nanti Ibu harap anggota kelompok yang lainnya bisa membantu Mega dalam mencari solusinya. Nanti kita akan menggunakan teknik modeling ya. Karena di sini ada anggota kelompok yang memiliki masalah seperti Mega juga ya, kurang memiliki rasa percaya diri ya. Tapi dia sekarang sudah bisa mengatasi ketidakpercayaan diri itu. Dan nanti dia anggota kelompok itu yang bersangkutan itu nanti akan memberikan solusi-solusinya seperti ya. Setuju semua ya? Setuju. Oke. Tadi kan Mega bilang tadi ini ya. Kalau Mega tadi tidak percaya diri. Itu tidak percaya dirinya itu kenapa? Seperti apa? Karena saya tuh nggak percaya diri karena suka dibandingin gitu loh, Bu, sama orang gitu. Yang suka banding-bandingin itu orang tua Ya, atau orang lain? Orang tua. Orang tua. Ada ya orang lain gitu. Oh iya. Yang lain ingin bertanya kepada Mega? Itu gimana ya? Kenapa nggak bisa dibanding-bandingin? Masalahnya tuh gimana? Masalahnya tuh kayak kalau dibandingin orang tua itu kan suka dibanding sama anak tetangga. Itu kan kalau anak tetangga itu bagus kan suka ditanya kok nggak kayak anak tetangga bagus, rajin gitu. Oh, berarti orang tua Mega menganggap anak tetangga itu lebih baik dari anaknya sendiri gitu? Atau mungkin punya perasaan Mega seperti itu?
Iya. Putus aja. Kenyataan ya? Iya, kenyataan. Nggak tahu. Julia ingin menanyakan sesuatu kepada Mega tentang mengapa orang tuanya membanding-bandingkan atau ada yang lain. Kenapa kok bisa kamu merasa kayak gitu, atau setiap hari, atau memang sifat orang tua kayak gitu, atau gimana? Enggak setiap hari sih, ya itu bukan sifat orang tua aku yang kayak dilihat dari itunya kan. Anak tangga kan kadang ada yang rajin, ada yang enggak, kan ada yang dingin gitu. Kok ini anaknya rajin, kok kamu enggak? Anaknya rajin, kok kamu enggak gitu. Oh, berarti orang tua Mega tuh bandingnya karena anak tetangga lebih rajin. Mungkin ya sekarang coba Mega introspeksi diri. Apa Mega memang belum rajin di dalam keluarga atau sudah? Itu saya sudah, Bu. Sudah melaksanakan apa kata orang tua, misalnya orang tua memerintahkan Mega suruh bantu orang tua, misalnya apa suruh belajar mungkin. Mega kerjakan atau Iya, nanti gitu? Saya kerjakan. Kerjakan. Coba ada yang lain ingin berpendapat? Ya, Itu Julia. Mega sendiri apa sama saudara Mega yang bandingin? Ya saya sendiri kan, saya anak pertama, adiknya kan masih TK. Jadi Mega ini di keluarga anak pertama ya. Jadi hanya Mega ya yang dibanding-bandingkan oleh orang tua Mega dengan anak tetangga. Terus coba Ira nih ingin berpendapat? Kalau misalnya itu kan orang tuamu dulu, kamu langsung ngerjain kayak gitu, apa selalu langsung ngerjain apa nanti? Kadang kalau tak kerjain, kadang ya nanti duduk dulu baru dikerjain gitu. Nah itu yang buat orang tuamu kayak jengkel atau marah sama kadang kamu disuruh nanti kalau kamu langsung disuruh langsung bergerak, orang tua pasti bangga. Bagus ya, ini mungkin di situ ya Mega ya, kamu jangan apa ya perasaan negatif dulu ya orang tua. Mungkin hanya pada saat tertentu saja dia melampiaskan membanding-bandingkan itu kan tidak setiap hari ya, tidak setiap hari kan kami dibanding-bandingkan itu loh, coba kayak anaknya ini loh lebih rajin lebih ini gitu, tidak setiap hari kan. Mungkin pada saat mereka kesal mungkin ya, pada misalnya kamu tadi itu tidak mau disuruh itu tidak langsung berangkat, jadi orang tua melampiaskannya ke situ. Jadi Ibu harap Mega jangan berprasangka buruk gitu ya terhadap orang tua, apalagi orang tua kita sendiri. Itu nggak mungkin orang tua itu ingin menjelek-jelekan anaknya sendiri gitu ya. Kalau masalah percaya diri itu berarti dibanding-bandingkan gitu saja ya. Jadi kalau masa percaya diri terhadap orang lain gimana? Percaya diri nggak kalau berhadapan dengan orang lain gitu? Nggak tahu kalau berhadapan dengan orang lain, orang lain yang suka ngejain diri, saya tuh cuma diem aja gitu loh Bu. Ya, jadi saya cuma dengerin dia ngomong apa, itu saya cuma diemin aja gitu ya. Jadi Mega ini termasuk anak yang tertutup atau terbuka kalau di dalam lingkungan gitu? Ya orangnya Tertutup ya. Nah itu ya, kalau anak yang tertutup biasanya memang memendam masalah ya. Ada yang ingin berpendapat ya? Coba Mega tuh lebih introspeksi diri gitu, lebih agak terbuka gitu, biar nggak terlalu pemalu, biar nggak terlalu minder gitu. Terus jangan lihat kekurangan kita, lihat kelebihan kita, tunjukin kelebihan kita kepada orang tua kita supaya orang tua kita tuh sadar bahwa kita tuh lebih baik dari anak tetangga gitu. Nah itu bagus ya, saran dari Julia kalau Mega itu harus jangan lihat kekurangan Mega ya. Pasti kan Mega di dalam diri Mega ini punya potensi ya, tapi tidak tahu sekarang potensinya apa mungkin ya. Mega belum menyadarinya ya. Nah itu coba Mega kenali dulu potensi yang ada di dalam diri Mega, itu pasti ada. Dan nanti kalau Mega sudah tahu apa itu potensi Mega misalnya punya potensi di bidang akademik ya, tuh itu bisa dikembangkan. Dan itu nanti kan dengan kita memiliki potensi itu kita nanti akan memiliki percaya diri gitu ya. Jangan kita lihat kelemahan kita gitu ya. Irani coba.
Pendapat saya kan dari pengalaman saya Bu, kalau dibandingin sama orang lain kayak gitu. Ya coba ya. Nah, tadi kan iya ya. Kita di sini kan teknik modeling ya. Ibu di sini sudah menghadirkan modelnya ya, yaitu anggota kelompok di sini Irani ya. Irani ini dulunya pernah memiliki kurang percaya diri ya. Dia juga selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, tapi dia sekarang sudah bisa mengatasi masalah itu dan dia sekarang sudah mulai tumbuh ya, sudah bisa membangun rasa percaya dirinya di dalam dirinya. Jadi dia sekarang udah mulai pede, tidak seperti dulu tuh tidak percaya diri. Nah, bagaimana Irani? Coba Irani bisa kasih pengalaman-pengalaman ya kepada Mega supaya nanti Mega bisa mencontoh ya dari pengalaman-pengalaman Irani tadi, supaya nanti Mega juga bisa percaya diri gitu. Dari pengalaman saya Bu, kan biasanya tuh dibanding-bandingin sama orang, kok kamu kurus apa kamu gimana gitu. Itu kan kayak bandingin fisik kan Bu. Iya. Nah, kalau kayak gitu kita merasa minder kan Bu, kenapa kok orang lain bisa tubuh idealnya, kok kita enggak. Nah, lama-lama juga mikir, kok pusing-pusing amat gitu mikirin omongan orang. Jadi kalau omongan orang kayak gitu kita jadiin motivasi aja, kita tuh nggak usah harus minder atau nggak sempurna, itu kan udah jalannya masing-masing. Jadi kita tuh nggak usah ngurusin omongan orang kayak gitu, jadiin motivasi, kita sadar diri aja, kita pasti mampu dengan keadaan kita. Nah itu ya, itu tadi pengalaman Irani ya. Jadi dia tuh tidak mau tahu ya pendapat-pendapat di luar sana yang bilang kalau dia kurus atau apa ya, karena memang sudah fisiknya seperti itu ya, walaupun dia makan banyak juga tetap seperti itu. Tapi kan Irani di sini punya kelebihan lain ya, punya potensi lain yang itu yang bisa dapat dikembangkan, yang bisa lebih baik dari orang yang tadi yang membanding-bandingkan itu gitu ya. Walaupun misalnya Irani itu kurus tapi dia berprestasi di sekolah, nah itu kan yang bisa dibanggakan gitu ya. Jadi kita memang harus yakin pada diri kita kalau kita memang bisa ya. Jadi nanti Mega bisa tunjukkan kepada orang tua ya, kasih tahu sama orang tua Mega itu memang berbeda dari anak-anak yang lainnya. Kita ini punya kekurangan dan kelebihan yang tidak bisa itu dibanding-bandingkan ya. Jadi Mega harus tahu sekarang ya, harus bisa membangkitkan rasa percaya diri tadi di dalam diri Mega gitu ya. Jadi nanti apa yang akan Mega lakukan setelah ini? Ya, saya akan lebih dengerin kata orang tua gitu Bu, nurutin apa yang mereka mau saya turutin gitu. Ya, dan juga coba Mega ini ya, contoh seperti si Irani tadi ya, apa kata Irani tadi, coba Mega ini terapkan di dalam kehidupan Mega kalau jalani hidup ini gitu ya. Ya, coba Julia berikan pendapatnya. Mega kedepannya tuh harus lebih agak terbuka gitu, jangan terlalu tertutup, karena kalau Mega terlalu tertutup tuh bisa jadi itu rasa pemalu, terus minder gitu, jadi amburadul gitu di otaknya. Jadi lebih terbuka, terus lebih dekatkan diri kepada orang-orang sekitar. Terus kalau misal orang tua banding-bandingin gitu, Mega harus juga introspeksi diri, kekurangan saya apa di mata orang tua gitu, jadi lebih baik gitu, biar orang tua tuh senang dan gak banding-bandingin lagi. Nah ya, itu solusi dari Julia ya. Ibu harap Mega bisa ya melaksanakan atau ya, karena ini keputusan ada di tangan Mega ya. Jadi di sini kita hanya membantu ya. Tadi juga sudah diberikan contohnya dari Irani tadi, contoh yang sama ya, kasus yang sama Mega kurang percaya diri, tapi sekarang dia sudah membuktikan kalau dia bisa percaya diri ya. Ibu juga berharap sama Mega bisa membuktikan ya pada kita semua, pada orang tua ya, kalau Mega itu memang bisa gitu ya, memang bisa percaya diri gitu ya. Jadi
tidak usah ini ya, tidak usah menjadi anak yang pemalu itu tadi ya. Jadi kalau misalnya Mega punya masalah atau apa itu segera ini apa konsultasikan ya, jangan dipendam gitu ya. Iya, jangan malu-malu ya. Bisa apa ngomong sama teman misalnya kalau ini ya, sama orang tua, atau bisa konsultasi langsung sama ibu ke ruang BK gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu ya Mega ya. Jadi ya ibu harap Mega bisa apa ya, meningkatkan rasa percaya diri Mega ya. Jadi setelah kita melaksanakan konseling ini ya, ibu harap Mega bisa ini ya. Tapi sebelumnya kita ini dulu lah ya, biar tidak apa ya, tidak tegang, kita ini dulu ya, ice breaking dulu ya. Kita tepuk ini dulu, tepuk semangat ya, supaya lebih semangat lagi, oke? Coba gini ya, tepuk semangat, semangat, coba ya, gitu ya. Tepuk semangat, gitu. Ulang ya. Tepuk semangat, semangat, oke ya. Coba ini dulu, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke ya. Sekarang Mega sudah ini ya, setelah kita melaksanakan layanan konseling kelompok ini, apa rencana Mega selanjutnya untuk mengatasi rasa tidak percaya diri Mega selama ini? Saya nanti akan mencoba cara Irani dulu. Akan mencoba ya. Iya. Kalau akan mencoba lebih percaya diri ya, tidak usah mendengarkan Kata-kata orang. jadi harus lebih pede ya pokoknya, dan juga harus introspeksi seperti itu ya. Yang lain ini ada yang masih ingin dibicarakan? Tidak. Cukup. Nah, oke ya. Sekarang ibu pengen tahu perasaan kalian ya, setelah kalian mengikuti konseling kelompok ini, perasaannya apa? Coba perasaannya dari Mega dulu. Perasaan saya ya kayak tenang gitu Bu, kayak udah beban saya udah hilang sedikit gitu. Tolong ya, karena Mega di sini sudah menceritakan masalah Mega ya, dan di sini juga teman-teman sudah membantu mencari solusinya. Kalau perasaannya Irani seperti Saya apa? sendiri senang lah bisa bantu teman mengatasi masalahnya juga. Terus ya, Irani di sini sudah memberikan solusi ya pada Mega, karena kebetulan memang Irani pernah punya masalah seperti Mega ya. Kalau perasaannya Julia gimana? Sama Bu, Kak Irani senang bisa bantu orang nyari solusi biar nggak terlalu membebani gitu. Terus habis itu kita tuh lebih belajar gitu biar jadi lebih baik, biar nggak dibanding-bandingin lagi sama orang tua kita. Ya. Oke, itu tadi perasaan-perasaan kalian ya. Jadi kesimpulannya yaitu ya, kita di sini itu harus memiliki kepercayaan diri ya. Karena percaya diri itu sangat penting ya. Kita tidak usah mendengarkan omongan-omongan orang ya. Karena seseorang itu memang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bagaimana kita bisa mengenali potensi diri kita itu, dan nanti kita bisa mengembangkannya sehingga kita memiliki rasa percaya diri itu kita tanamkan ya, dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak. Iya. Kalau tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, Ibu rasa untuk kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini kita cukupkan ya. Iya Bu. Apabila nanti ada yang ingin dibicarakan lagi, misalnya nanti kita tadi kan masalah Julia atau Irani belum kita bahas ya, nanti kita akan membahasnya di lain waktu ya, di kegiatan konseling kelompok kita berikutnya ya. Jadi Ibu rasa kegiatan kita selesai untuk hari ini ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk menutup kegiatan kita pada pagi ini. Sekarang Ibu minta Irani untuk memimpin berdoa. Nah teman-teman, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
ya. Terima kasih Rani. Nah, ini juga terima kasih untuk kalian semua ya yang sudah datang dan melakukan kegiatan kelompok ini. Ibu harap kegiatan ini bisa bermanfaat ya. Kita bisa mengambil nih poin-poin pentingnya ya, dan kita lebih baik lagi. Oke. Kalau begitu Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.